Ya, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesempatan sehingga pada malam hari ini kita bisa duduk bersama dari berbagai tanah air begitu ya di Indonesia ini. Dan bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Ia limpahkan kepada kita di hari-hari yang lalu, hari ini dan juga hari-hari nanti tentunya kita meminta kepada Allah tentang itu. Kemudian salawat dan salam juga kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menitipkan kepada kita al-iman dan Islam. Semoga kita bisa meninggal di atas dua untayan itu, teman-teman sekalian. Baik, pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita coba mengambil satu bab kecil dalam serial kitab Huang Ti Neijing ya. Mungkin teman-teman yang akrab dengan TCM ini sudah sangat akrab ya dengan Huang Ti Neijing ini. Dalam satu bab yang saya beri judul Pengaruh Alam dalam Tatanan Kesehatan. Jadi bagaimana alam ini memberikan pengaruh kepada kesehatan kita yang terkadang kurang kita perhatikan ya, atau mungkin bukan kurang kita perhatikan namun belum kita perhatikan sehingga alam ini bisa memberikan efek terhadap kesehatan kita dari cuaca ataupun dari apa saja yang ada di alam semesta ini, dari sesuatu yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tanaman, sesuatu yang berjalan di atas muka bumi berupa hewan, ataupun yang terbang di langit seperti burung, yang berenang di lautan seperti ikan dan lain-lain. Kita coba lihat pada slide berikutnya, teman-teman. Ya, maaf ini. Ya. Ada satu judul yang disebut dengan kesatuan langit, bumi, dan manusia, di mana manusia ini dalam filsafat pengobatan timur, manusia adalah suatu atau satu kesatuan. Ya, manusia dan alam ini adalah satu kesatuan yang mereka saling mempengaruhi. Mau tidak mau seseorang yang berjalan di atas muka bumi, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, terkadang menghadapi musim yang berbeda. Contoh, berada di tempat A yang saat ini sedang hujan, tiba-tiba 1 jam ke depan berada di tempat B yang di sana sangat panas sekali. Tentunya hal itu memberikan pengaruh terhadap kesehatan tubuh seseorang. Cepat atau lambat dia akan mendapati satu sindrom. Kami menyebutnya dengan sindrom, entah itu panas, entah itu dingin, lembab, atau kering, yang biasanya akan menjadi murakkab. Seperti kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, penyakit itu biasanya terjadi murakkab, entah itu dia panas, lembab, dingin, lembab, panas, kering, atau dingin dan kering. Tubuh manusia ini, teman-teman, dipandang sebagai cerminan alam semesta ini. Ketika alam berubah dari unsur yang panas, dingin, lembab, atau kering, maka energi di dalam tubuh manusia juga ikut berubah. Di dalam tubuh kita ini mengalir suatu cairan yang disebut dengan darah. Dan darah ini disifati dengan hangat. Meskipun pada dasarnya dia dingin, ketika ada Qi, maka darah itu menjadi hangat. Ketika unsur di atas muka bumi ini terlampau panas, maka darah itu akan bergejolak. Maka disitulah nanti berlaku satu terapi yang disebut dengan bekam dan al-hijamah. Maaf, bekam dan fastu. Lebih terarah kepada bekam sebenarnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam buku beliau. Adapun al-fasdu itu ketika darah yang terlampau dingin sehingga jantung susah untuk memanaskannya, ginjal susah untuk menghangatkannya sehingga darah itu akan mengental. Maka membuka pintu pembuluh darah dengan al-fasdu itu lebih berguna daripada berbekam.
Ini merupakan contoh daripada alam yang mempengaruhi substansi tubuh manusia, teman-teman. Begitu juga nanti dengan kondisi yang lembab, di mana kelembaban ini cenderung memayahkan jantung, limpa paru, dan memayahkan ginjal untuk menghangatkan tubuh. Disebutkan dalam kedokteran Timur Arab klasik terkhusus bahwa tubuh itu dipanaskan dari 5 penjuru. Sedangkan di TCM kita kenal dengan jantung dan api ginjal. Namun dalam kedokteran Arab klasik disebutkan dari 5 penjuru. Dari atas jantung, bawah ginjal, sisi kanan liver, sisi kiri limpa, kemudian depan dan belakang itu dari lemak-lemak tubuh kita dan lemak yang eh, menempel di tulang vertebra, di tulang belakang, terutama di area dantin 2 atau di area tengah di solar plexus. Kering juga dapat menyebabkan penyakit atau dapat menyebabkan masalah pada keseimbangan tubuh seseorang. Misalkan seseorang yang terlalu sering mengkonsumsi sesuatu yang sifatnya asam atau pahit, maka tubuh itu akan cenderung mengering nantinya. Dan yang sangat tercederai adalah limpa dan paru-paru, karena paru-paru sendiri benci dengan kekeringan. Maka makanan-makanan yang panas kering, dingin kering akan cenderung melukai mereka. Saya lanjutkan lagi, bila manusia tidak menyesuaikan diri dengan perubahan cuaca dan musim, maka keseimbangan yin yang dalam tubuh akan terganggu sehingga muncullah penyakit. Mungkin beberapa teman-teman kurang atau belum familiar, mohon maaf, belum familiar dengan istilah yin yang. Ya, kalau di Tiongkok disebut dengan Tai Chi begitu ya. Jadi yin yang ini memudahkan kita teman-teman memahami konsep panas dan dingin, di mana di tubuh kita ini ada unsur yang sifatnya dingin dan ada unsur yang sifatnya panas. Sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Sina dalam Al-Qanun fi Thib juga demikian. Ketika seseorang terpapar unsur yang sifatnya panas, maka unsur yang akan dominan. Panas dalam filosofi alam selalu mengeringkan cairan, maka panas yang over di dalam tubuh akan mengeringkan cairan tubuh, seperti darah, cairan jinye, kemudian cairan-cairan yang merumasi tubuh, seperti yang ada pada otak dan sinovial di perhubungan antar tulang. Demikian juga ketika tubuh terpapar cuaca dingin yang berlebih, maka unsur yin akan dominan. Dingin yang dominan akan menyebabkan panas itu mati. Sehingga tubuh akan menjadi kaku dan dingin. Mulailah di sini terjadi sumbatan-sumbatan yang kita sebut dengan stagnasi qi atau stasis darah yang sifatnya dingin. Karena nanti ada stasis yang sifatnya panas dan stasis yang sifatnya juga dingin. Maka muncullah nanti penyakit-penyakit yang setipe dengan kondisi musim itu sendiri. Contoh dalam hal ini, ketika musim panas, cenderung merebak penyakit-penyakit yang muncul di kulit, seperti cacar air, cacar api, dan campak. Termasuk di sana nanti herpes. Demikian juga nanti pada kondisi-kondisi musim dingin, akan muncul penyakit-penyakit yang tipenya dingin, seperti rematik, ya, kemudian nyeri tulang belulang, pusing yang juga sakit di area punggung belakang. Ya. Oleh karena itu orang-orang bijak di zaman dulu teman-teman, mereka menjaga kesehatan dengan hidup selaras dengan irama 4 musim. Kalau di Indonesia mungkin hanya ada 2 musim ya, panas dan hujan begitu ya. Maka kita juga harus selaras dengan musim itu. Termasuk juga yang dimaksudkan dengan selaras dengan irama 4 musim adalah
Kita makan selaras dengan, maaf, makan sesuai dengan musim. Ketika tubuh kita sehat nih, saat ini sedang musim pisang misalnya, maaf, musim mangga, maka kita cukup makan mangga di musim itu. Di sini perlu digarisbawahi, kalau tubuh kita sedang sakit, maka kita harus mencari sesuatu yang rival dari sindrom tubuh kita. Contoh, tubuh kita sedang panas, maka kita tidak boleh mengkonsumsi sesuatu yang sifatnya panas berlebih. Ya, sebentar ya, sebentar. Kemudian tidur mengikuti waktu alam. Ketika malam hari, kita tidur di awal waktu. Memang sunnahnya begitu ya. Kemudian menjaga kestabilan emosi saat cuaca berubah. Ketika cuaca yang sangat panas, kita hati-hati dari emosi. Ya. Kemudian ketika cuaca yang dingin, jangan kita sampai memendam suatu amarah. Ceritakan agar tidak mengkonsumsi banyak daya energi di dalam tubuh kita. Ini ada satu contoh di sini, saat musim dingin tubuh perlu makanan hangat. Nah, di sini teman-teman sebagai sebuah koreksi ya, mungkin ada rekan-rekan kita yang mengganti pola makan hanya dengan buah. Mungkin mengikuti salah satu pola diet yang ada, yang boleh dikata memusuhi nasi begitu ya. Akhirnya makan buah, pagi makan buah, siang makan buah, malam juga makan buah, atau pagi buah, siang nasi, malam buah. Dalam tradisi Tiongkok, teman-teman, yang kebetulan saya juga menggunakan ini sejak lama, ketika musim itu sedang dingin, maka tubuh perlu makanan hangat. Di sini saatnya kita mengurangi makanan yang sifatnya dingin, termasuk sayur-sayuran yang dingin dan buah-buahan yang terlalu banyak, salad dan lain-lain. Sebaliknya, ketika sedang musim panas, maka tubuh perlu pendinginan alami dari makanan-makanan yang alami, meminimalisir pergerakan tubuh, ya. Kemudian tidur lebih singkat. Ya, tidur lebih singkat artinya tidur dengan kapasitas yang bagus, dengan nilai yang bagus. Prinsip sederhananya, namun ini menjadi tolak ukur yang mendalam, kesehatan itu dicapai bukan dengan melawan alam. Lagi musim hujan, saya olahraga. Ini adalah melawan alam. Ya, jadi orang yang mencari kesehatan itu teman-teman ketika musim dingin ya istirahat di rumah menggunakan jaket misalnya ya, kemudian mengkonsumsi yang hangat-hangat jahe, habatus sauda, madu itu sifatnya hangat panas seperti itu. Jadi kesehatan dicapai bukan dengan melawan alam, melainkan dengan hidup harmonis bersamanya. Ada satu percakapan ringan antara Cibo dan Kaisar Neijing. Cibo ini seorang penasehat kekaisaran kala itu. Beliau ya ulamanya begitu ya, ulamanya kekaisaran kala itu, dan sekaligus beliau juga sebagai seorang dokter, seorang pengobat. Suatu ketika Huangti bertanya, saya mendengar bahwa pada zaman dahulu orang dapat hidup hingga 100 tahun tanpa menunjukkan tanda-tanda penuaan yang umum. Namun, pada zaman kita ini, orang sering menua sebelum waktunya dan hidup sekitar 50 tahun, maaf, dan hanya hidup sekitar 50 tahun. Apakah karena lingkungan atau karena mereka telah kehilangan cara hidup yang benar? Kemudian Cibo menjawab, di masa lalu masyarakat mempraktikkan Tao atau jalan hidup. Ini
Mungkin teman-teman pernah dengar istilah filsafat Taoisme ya, tapi kita nggak berbicara tentang itu teman-teman. Tao di sini adalah segala sesuatu yang berkembang secara alami, cara alam bergerak, dan makhluk hidup tumbuh dan menurun sesuai dengan hukum kosmiknya. Ya, jadi ini cara hidup yang alami. Biasanya orang-orang zaman dahulu mereka memang benar-benar selaras dengan alam. Kalau capek ya istirahat, lapar ya makan, bosan ya ke sawah, begitu ya. Beliau melanjutkan dengan memahami prinsip keseimbangan yin dan yang tercermin dalam transformasi energi alam semesta. Dengan pemahaman ini, mereka mengembangkan praktik seperti Tao In. Nah, Tao In itu latihan yang menggabungkan peregangan. Nah, ini teman-teman ada di sisi kiri layar teman-teman. Saya buatkan quote di sana. Latihannya menggabungkan peregangan. Jadi harus ada peregangan nih kita setiap hari. Pikiran-pikiran kita, keletihan dalam bekerja, mengawasi, tanggung jawab. Kan kita berpikir tuh ya, mengkerahkan segala energi kita. Itu membuat kerutan-kerutan pada sistem otot, sehingga otot itu menjadi kaku, sering menjadi sakit. Biasanya yang paling nyeri itu nanti di area meridian BL biasanya. Karena dia memanjang dari atas sampai ke ujung kaki kiri, maaf kaki kelingking kiri dan kanan tuh. Nah, maka harus ada peregangan-peregangan, terutama para terapis-terapis dan para guru ya, dan yang sudah punya anak ini wajib nih teman-teman mahasiswa nih kayaknya pada ikut juga nih coba. Beberapa ya ikut nih nanti harus banyak peregangan. Kemudian melakukan pijatan-pijatan ringan dan teknik-teknik pernafasan untuk meningkatkan aliran energi serta meditasi. Nah, di sini saya garis bawahi dulu, meditasi ini eh, mungkin sekilas dalam pandangan kita adalah bertapa di bawah gunung, di bawah pohon, di aliran sungai, di atas batu, tidak. Jadi meditasi itu adalah proses penenangan jiwa terhadap alam semesta, terhadap lingkungan kita. Jadi bagaimana kita bisa tenang di segala kondisi, ini termasuk meditasi yang sering disebut dengan life meditation. Ya, jadi meditasi yang hidup. Untuk apa? Menjaga dan menyelaraskan diri dengan alam semesta, termasuk dengan lingkungan dan dengan diri kita sendiri. Ya. Kemudian Cibo melanjutkan, mereka mengkonsumsi makanan seimbang secara teratur. Kalau dulu itu dengan 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau sekarang tidak harus dengan 4 sehat 5 sempurna. Yang penting di sana ada protein hewani, protein nabati, dan cukup air minum. Itu sudah cukup untuk keseimbangan tubuh dalam eh, gizi dan nutrisi. Kemudian menjalani pola hidup dan bangun yang konsisten. Mulai mengatur kapan tidur dan kapan bangun. Dan menghindari tekanan yang berlebihan pada tubuh secara fisik dan pikiran secara abstrak. Jadi apa yang tidak perlu difikirkan, tidak perlu difikirkan teman-teman. Karena pikiran itu sangat mempengaruhi, sangat menguras energi tubuh, terutama nanti pada limpa. Karena limpa itu dia punya emosi namanya berpikir. Ginjal merenung, jantung memahami, akal mengkoreksi. Jadi ada 4 kira-kira konstitusi dalam tubuh kita yang mempengaruhi sebuah pikiran. Jadi bila ada sesuatu yang teman-teman harus pikirkan, pikirkan. Selesai dari fase pemikiran sudah tinggalkan nanti lagi agar tidak terlalu banyak mengkonsumsi energi di dalam tubuh kita. Serta menahan diri dari kesenangan yang berlebihan. Dengan menjaga kesehatan fisik dan mental secara konsisten, tidak mengherankan mereka dapat hidup lebih dari 100 tahun. Ini penjabaran daripada Cibo bagaimana orang-orang dahulu itu bisa hidup hingga 100 tahun. Ini saya lupa ini sekitar abad keberapa ini percakapan ini terjadi. Jadi teman-teman yang punya bukunya bisa komentar di kolom chatnya ini tahun berapa ini buku Huang Tinei Jing ini.
Saya agak lupa ya. Baik, ada satu renungan dari Cibo dalam lanjutan percakapan dia bersama Huang Tinejing. Beliau mengatakan saat ini di eranya beliau di eranya Huang Tinejing dan Cibo ini, bayangkan di era kita ini udah berapa jauh perubahan tatanan kehidupan teman-teman. Cibo mengatakan pola hidup telah banyak bergeser. Orang-orang cenderung letih berlebihan, pola makan tidak teratur, pola istirahat yang tidak sehat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mereka terlihat menua dini pada usia 50 dan mengalami penurunan kesehatan yang cepat setelahnya. Jadi ada patokannya di zaman beliau itu, beliau melihat bahwa usia 50 itu menjadi titik transisi yang ekstrim antara masa muda dengan masa tua. Tapi di era kita sekarang ini, terakhir ada kisah dari salah satu rekan kami di rumah sakit jiwa, itu usia 6 tahun sudah kena skizofrenia, salah satu penyakit jiwa saat ini. Kemudian ada yang diabetes mellitus di usia 7 tahun, stroke di usia 5 tahun. Bagaimana nih ceritanya teman-teman? Ya, seperti itulah kondisi kita saat ini. Sedangkan di zaman Cibo saat itu, di zaman Huang Tinejing saat itu, di mana mereka masih cukup banyak menjalani hidup dengan konsep hidup sehat, tapi pun masih ada terjemahan dan apa namanya rangkuman dari Huang Tinejing dan Cibo ini bahwa telah bergeser banyak kesehatan manusia kala itu. Beliau melanjutkan, orang-orang bijak zaman dulu mengajari untuk menghindari, di sini saya baca sesuai tulisan saja, Zei Feng. Apa itu faktor-faktor penyebab penyakit? Ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam At-Tibbun Nabawi, bahwa menjaga kesehatan itu adalah tolak ukur yang pertama sebelum menjalani sebuah pengobatan baik herbal maupun fisik. Jadi menjaga kesehatan dulu. Ada orang yang tidak bisa makan pedas, jangan makan pedas. Ada orang yang tidak bisa bekerja berat, jangan memaksa diri bekerja berat. Ini faktor-faktor penyebab penyakit yang mesti dihindari. Ini adalah salah satu karakter orang zaman dulu, teman-teman. Mereka mengajari kita atau anak-anak mereka untuk menghindari sesuatu yang dapat menyebabkan mereka sakit. Kemudian secara mental, seseorang harus menjaga ketenangan dan menghindari keinginan dan fantasi yang berlebih, termasuk yang dapat mengacaukan jiwa. Di sini mental ya, saya berikan footnote. Termasuk yang dapat mengacaukan jiwa dan pikiran adalah makanan dan pola makan. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dan Ibnu Khaldun tentang makanan ini bisa mempengaruhi cara berpikir dan mempengaruhi emosi seseorang. Kalau teman-teman mohon izin ya, temperamen misalnya gampang marah, maka hati-hati mengonsumsi herbal yang sifatnya pedas, termasuk habatus sauda, pedas, jahe, kemudian apalagi serai, itu harus dikurangin agar tidak bergejolak lebih pada temperamen yang sudah ada di tubuh kita masing-masing, di sifat kita masing-masing. Ada orang yang mungkin pemalu sangat ya, tidak berani mengungkapkan pendapat, yang terlalu menyendiri, maka hati-hati memberikan buah yang sifatnya dingin, seperti semangka, kemudian apalagi apel ya, dan seterusnya. Karena itu akan membentuk karakter yang lebih dominan lagi. Teman-teman yang seperti itu diberikan sesuatu yang sifatnya hangat, seperti jahe tadi, madu, kalau buah nanti ada rambutan, kelengkeng. Ini bagus untuk mereka yang seperti itu, agar ada balance dari kondisi dasar dia dengan apa yang harus dia konsumsi.
Termasuk pola makan. Tubuh yang sudah terbiasa pola makannya 3 kali sehari itu dijalanin saja, jangan dirubah. Ya, bahkan dari Arab klasik itu teman-teman makan itu nggak pakai waktu. Maksud kami tidak 3 kali sehari. Kapan lapar ya makan. Karena lapar itu adalah sinyal tubuh dari otak ke perut untuk minta makan. Nah, nanti tinggal makannya ini apa yang dimakan bagus atau tidak. Ini jadi PR buat masing-masing kita. Kemudian dengan maaf, ketika energi internal dapat mengalir dengan lancar, energi internal ini adalah emosi-emosi kita ini bisa mengalir dengan baik, dan pikiran tetap terfokus, maka penyakit dapat dicegah. Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali, oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali eh, tentang jiwa ya. Dasar pengobatan adalah mencegah sebelum terjadinya penyakit. Dasar semua pengobatan adalah mencegah sebelum terjadinya penyakit. Nanti teman-teman bisa kembali ke Anjuzah Ibnu Sina. Ini kitab ini menarik teman-teman. Ini ada sekitar berapa lafaz yang beliau utarakan dalam bait syair ya. Ini isinya tentang pengobatan semua. Judul bukunya Anjuzatu Ibni Sina. Teman-teman bisa merujuk ke buku itu. Kemudian beliau melanjutkan, pada masa itu orang menjalani kehidupan dengan tenang dan kejujuran. Tidak terlalu berambisi dengan dunia dan apa yang harus dia kejar. Jujur pada diri sendiri dan jujur pada orang lain. Apa itu jujur pada diri sendiri? Ya kalau kita lapar, sedang kita bersama dengan kelompok kerja misalnya. Lagi lapar nih, bilang saya lagi lapar, saya mau makan. Nah, biasanya terjadi malu untuk ke kamar mandi ketika sedang kumpul, akhirnya menahan, mohon maaf, buang air kecil, akhirnya jadi batu kantung kemih. Jadi tidak jujur dengan diri sendiri. Dan banyak hal lah nantinya. Sebagai contoh dari kejujuran itu. Tanpa terpengaruh oleh keinginan yang tidak semestinya. Orang tua kita dulu mungkin memberikan nasihat kepada kita, miliki sesuatu yang engkau butuhkan, bukan yang engkau inginkan. Karena kalau keinginan al-amal itu nggak ada ujungnya, teman-teman. Tapi kalau yang kita butuhkan itulah yang harus kita kejar. Ya, mereka hidup dengan hati nurani yang bersih tanpa rasa takut. Ini kira-kira kita bisa nggak nih hidup dengan cara ini, teman-teman? Saya terpukau dengan cara orang-orang di zaman itu, sehingga kita perlu banyak belajar juga dari mereka ini. Mereka hidup dengan hati nurani yang bersih, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tanpa rasa takut. Meskipun mereka aktif, mereka tidak memaksakan diri secara berlebihan dengan memperhatikan hak tubuh seperti tidur, makan, bersantai, kapan harus menyendiri, kapan harus meditasi. Ini saya ambil dari Plato ya, teman-teman mungkin yang akrab dengan dunia filsafat timur ini ada Plato ya. Kita nggak bahas itu lah ya, tapi ini terjemahan yang ternyata terkait ya, saling terkait satu dengan yang lain. Hidup sederhana membawa rasa puas, kemudian tercermin pada pola makan yang dasar namun bergizi. Orang dahulu itu dalam hal makanan itu bukan banyak dan tidak banyak ya, tetapi bergizi ataukah tidak. Nah, sekarang kita sedang dijajah dengan dunia warna makanan, teman-teman. Makanannya keren-keren ya, tetapi nilai gizinya rendah-rendah. Ini saya pernah berbincang dengan teman-teman di dunia gizi, di kedokteran gizi. Sekarang makanan-makanan itu bagus-bagus, tetapi nilai gizinya minim. Ya, jadi hanya bentuknya saja yang banyak, tetapi nilainya sedikit. Sedangkan orang-orang dulu mereka tidak melihat pada
jumlah, tetapi mereka melihat pada nilai yang terkandung di dalam makanan itu. Kemudian dilanjutkan lagi serta pakaian sesuai dengan musim tanpa kemewahan. Di sini ada filosofinya sebenarnya ya. Pada musim panas kita menghindari pakaian yang terang, warna merah, warna kuning, hitam, ya, melainkan menggunakan baju yang berwarna putih misalnya, hijau yang punya aura kesejukan, tetapi tanpa kemewahan. Demikian di musim dingin, kita ganti baju kita dengan warna-warna yang sedikit terang. Misalnya warna merah yang bercampur dengan hitam atau putih yang bercampur dengan hitam. Oleh sebab itu di dalam Islam sendiri sangat disenangi oleh Nabi kita Muhammad itu menggunakan baju warna putih karena dia netral, bisa masuk di musim panas, bisa masuk di musim dingin. Tetapi ingat tanpa kemewahan. Kemudian juga mereka menerima posisi mereka dalam kehidupan dengan bahagia. Orang-orang zaman dulu tidak melihat strata pendidikan seseorang. Bagi mereka semua orang itu sama dengan segala latar belakang backgroundnya. Jadi tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Ini sikap etika dan etiket yang berlaku di zaman dulu, teman-teman. Tanpa rasa cemburu dan keserakahan. Sikap mereka penuh dengan kasih sayang, saling tolong-menolong, jujur dan bebas dari kebiasaan merusak. Mereka memperlakukan sesama dengan adil tanpa memandang tingkat kecerdasan atau status sosial, sehingga kehidupan di kala itu betul-betul saling hormat menghormati, saling jaga menjaga, baik dari perasaan maupun dari keamanan tubuh mereka. Terjadi percakapan kembali ya antara Huang Tinejing dan Jibo. Huang Di mengatakan, saya pernah mendengar tentang orang-orang di zaman kuno yang disebut kaum abadi. Mereka menguasai alam semesta, memegang keseimbangan yin dan yang, serta mengendalikan dunia di telapak tangan mereka. Mereka mengekstraksi esensi alam dengan mempraktikkan berbagai disiplin seperti Tao In, Qi Kung, latihan pernafasan, dan visualisasi untuk mengintegrasikan tubuh, fisik, pikiran, mind, dan jiwa, spirit. Mereka tetap tenang dan tidak terganggu, sehingga mampu mendapatkan pencapaian yang luar biasa. Neijing mengatakan, dapatkah Anda menjelaskan tentang mereka? Cibo mengatakan, kaum abadi menjaga energi mereka tetap terfokus dan halus. Ya, di sini ada quote teman-teman nomor 3, menjaga ketenangan aliran Qi, jiwa, Qing, esensi, Shen, ini difahami sebagai jiwa juga ya, Cinya dan pernafasan serta nutrisi. Jadi institusi tubuh itu benar-benar dijaga. Ketika seseorang mampu menjaga itu, maka tubuhnya akan menjadi halus. Ya. Kemudian dan menyelaraskan tubuh dengan lingkungan. Artinya adalah beradaptasi dengan musim. Ini disebutkan juga dalam Huang Tinejing dan Ibnu Sina serta Ar-Razi. Ar-Razi ini Muhammad ibn Zakaria Ar-Razi yang nulis satu kitab yang bagus juga. Maaf, saya agak lupa nama kitabnya ini. Nanti insya Allah kalau ingat saya sebutkan ya. Ini bagus menjadi rujukan teman-teman dalam memahami bagaimana konsep kesehatan yang berlaku di zaman dulu. Maaf, nama kitabnya Al-Mansuri fil Tib. Ya, Al-Mansuri fil Tib punya Al-Imam Ar-Razi. Kemudian dengan demikian mereka tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan konvensional dan mampu hidup melampaui batas biologis mereka.
Ya, jadi bagaimana seseorang menjaga selarasnya energi mereka, selarasnya tubuh mereka dengan diri mereka sendiri dan alam semesta. Secara umum tidak pernah memaksakan kehendak diri, tidak pernah melampaui kapasitas daripada energi mereka, sehingga mereka bisa hidup dan disebut dengan kaum abadi, jarang sakit, dan meninggalnya itu sudah betul-betul lansia banget ya, dan jarang mereka ada yang sakit. Ya, ada satu ulasan juga ketika Kaisar Neijing bertutur. Sekarang teman-teman coba rasakan kita sedang duduk bersama Kaisar Neijing, ya, bersama Kaisar Neijing. Beliau mengatakan ini masuk dalam bab tentang musim itu sendiri, teman-teman. Ya, selama 3 bulan musim semi terjadi revitalisasi pada seluruh elemen alam. Ini merupakan masa kelahiran kembali di mana langit dan bumi memulai siklus baru. Pada periode ini dianjurkan untuk tidur lebih awal dan bangun lebih pagi, serta melakukan aktivitas ringan seperti berjalan di pagi hari untuk menyerap energi segar. Musim semi, teman-teman langsung fokus pada musim seminya saja ya. Musim semi dianggap sebagai awal dari pergerakan energi universal yang memperbaharui pikiran dan tubuh seseorang. Oleh karena itu, sebaiknya bersikap terbuka dan menghindari tekanan fisik maupun emosional. Jadi Kaisar Nejing menasihati kita untuk tidak terlalu berletih-letih dan bertatih-tatih ketika musim semi itu datang, baik secara psikis maupun secara fisik. Beliau menasihati kita seraya beliau melanjutkan pemaparannya. Beliau mengatakan secara fisik di musim semi disarankan untuk lebih sering berolahraga dan mengenakan pakaian longgar, terutama di cuaca yang sedikit panas ya. Sering berolahraga, tetapi sifat olahraganya nggak terlalu berat. Dulu guru saya membahasakannya ketika musim semi dan musim panas, berlarilah sampai jantungmu terasa hangat dan pori-pori di dada dan lengan kiri dan kananmu terbuka. Jadi olahraga di musim panas atau olahraga di musim semi itu hanya sampai dada kita menjadi hangat karena jantung mulai memompa dengan baik. Kemudian ada eh, butir-butir keringat kecil di pori-pori terutama di area tangan. Itu sudah cukup sebagai olahraga saat itu. Kemudian melakukan latihan peregangan dianjurkan untuk membantu melonggarkan otot dan tendon. Jadi di sini musim itu mempengaruhi kekakuan otot dan tendon. Biasanya musim dingin akan menyebabkan mengkerut di otot. Musim panas juga sama, dapat mengeringkan otot. Teman-teman yang pernah belajar kaidah PAZ nanti ada yang disebut dengan kencang kendor kombinasi. Ada hubungannya dengan alam dan musim. Ya, ini sebagai sebuah contoh saja. Secara musim, secara emosional, penting untuk mengembangkan ketenangan karena musim ini diasosiasikan oleh organ hati. Jadi musim semi sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hati. Kita tahu bahwa hati itu adalah tempat darah disimpan, komando daripada jiwa dan emosi manusia. Yang nanti emosi ini akan disetor ke jantung. Kalau hati gagal menetralisir emosi, maka jantung akan terpenuhi oleh emosi. Jantung di dalam konteks TCM disebut dengan istana sen. Sen itu bisa kita katakan dengan spirit atau kebahagiaan. Terlukanya jantung
biasanya akan muncul pada lidah. Di diagnosa lidah menggunakan petanya Ayurveda itu ada retak-retakan di area lidah, itu menandakan jantung secara fisik sudah terluka, biasanya oleh emosi-emosi yang gagal dinetralkan oleh hati dan gagal dibuang oleh paru-paru. Ini sebagai gambaran saja teman-teman sekalian. Beliau mengatakan mengabaikan prinsip-prinsip ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan paparan dingin selama musim panas. Paparan angin, maaf, paparan angin selama musim panas. Kalau ini masih bisa saya rubah ya. Ya. Kemudian masuk ke musim panas. Energi panas ditandai dengan kelimpahan sinar matahari dan hujan. Namun ini cenderung ke arah sinar matahari. Energi langit turun, sementara energi bumi naik. Maksudnya adalah hujan membawa kedamaian, panas matahari menghangatkan bumi. Dan energi bumi naik maksudnya adalah dimulai pertumbuhan dan baliknya aliran sungai dan mata air. Ya, jadi bumi seperti hidup kembali dan langit menurunkan nutrisi untuk kehidupan alam semesta di bumi ini. Keduanya bertemu dan menciptakan harmoni yang memungkinkan pertumbuhan tanaman dan melimpahkan hasil alam. Jadi sehat itu secara umum membutuhkan energi matahari dan air. Maka tubuh kita pun tidak boleh kekurangan air dan tidak boleh lepas dari sinar matahari. Pada musim ini, di musim panas, seseorang diperbolehkan tidur lebih larut. Sedikit begadang boleh, namun sarannya kurang dari jam 11 sudah harus tidur. Ya. Kemudian, namun tetap bangun di pagi hari. Jadi tidurnya seperti diperpendek. Tidurnya seperti diperpendek di sini. Kemudian aktivitas fisik sangat dianjurkan untuk menjaga agar pori-pori tetap terbuka dan aliran qi tidak terhambat. Aliran qi terhambat karena panas mengkonsumsi darah dan cairan. Darah menjadi pekat, qi tidak bisa mengalir bersama dengan darah itu dengan lancar. Mungkin nanti teman-teman akan bertanya, pembuluh darah tempat darah mengalir, meridian tempat qi mengalir, seperti berbeda jalur ya. Ini mungkin nanti kita bahas di kesempatan-kesempatan yang lain dalam filosofi uh, yin yang, qi dan darah. Mohon maaf teman-teman yang mungkin belum familiar ya dengan istilah-istilah ini, tidak apa-apa untuk menyimak terlebih dahulu ya. Aktivitas seksual bisa dilakukan lebih bebas di musim panas dibandingkan dengan musim lainnya, tetapi tetap disarankan untuk tidak berlebihan. Nah, ini hati-hati teman-teman, di musim dingin itu tidak boleh beraktivitas seksual berlebihan. Ini akan mencederai ginjal, limpah, tulang belakang dan paru-paru. Ya. Adapun di musim panas sedikit dibolehkan, namun tetap dijaga dan sesuaikan dengan energi tubuh masing-masing. Musim gugur, Huang Tinejing melanjutkan kembali, merupakan masa dan pematangan serta panen. Jadi para petani biasanya mulai eh, panen ya, mulai panen begitu di musim-musim seperti ini. Kenapa? Cuaca menjadi lebih dingin dan angin mulai berhembus. Di sini ada musim angin, teman-teman. Musim gugur itu di beberapa tempat terkadang panas, terkadang ada udara yang dingin. Nah, di sini tubuh kita secara sistematis punya satu proteksi yang kerap kali disebut dengan CSP17, Cold Shock Protein 17. Yang ini membentuk antibodi yang kuat
untuk eh, menangkal paparan penyakit yang terbawa oleh musim dingin, ya, atau musim panas. Kalau musim panas biasanya yang akan muncul adalah HSP, Heat Shock Protein 17. Teman-teman yang belajar bekam mungkin sudah familiar dengan istilah ini. Ya. Kemudian ini adalah fase transisi dari fase aktif yang menuju fase pasif yin, di mana seseorang disarankan untuk tidur bersamaan dengan terbenamnya matahari. Nah, di musim gugur, kita disarankan tidur betul-betul lebih awal. Ya. Kemudian bangun di waktu fajar, di waktu pagi. Seiring cuaca menjadi lebih keras, penting untuk menjaga kestabilan emosi dan menghindari depresi. Untuk apa? Mempermudah transisi ke musim dingin. Lihat bagaimana orang-orang dulu benar-benar mempelajari musim untuk mereka bisa hidup sejalur dengan alam. Di musim gugur adalah masa pengumpulan energi. Oleh sebab itu tadi disarankan untuk tidur lebih awal, bangun lebih pagi, menyambut matahari dan menghirup udara segar di pagi hari. Ya. Kemudian fokus pada maaf, fokus dan pengendalian keinginan di musim gugur ini seseorang benar-benar fokus mengendalikan keinginan mereka. Kalau tidak nanti akan ikut berangin-angin. Ini biasanya yang nyeri nanti di titik liver nomor 2 dan 3. Di titik Taichung itu biasanya sakit banget pada orang-orang yang gagal mengendalikan keinginan mereka ketika berada di musim gugur. Ada organ terkait, kata beliau, organ terkait pada musim ini, musim gugur adalah paru-paru. Oleh karena itu, menjaga paru-paru tetap bersih dari udara yang bersih, tidak berdebu, tidak berasap, dan menjaga paru-paru tetap kuat ini sangat penting. Dengan cara apa? Kata beliau, latihan bernafas untuk menguatkan paru-paru. Hindari kebiasaan merokok dan emosi seperti kesedihan yang dapat melemahkan paru-paru. Mengabaikan prinsip ini dapat melemahkan ginjal atau sistem pencernaan ketika musim dingin. Saat musim gugur, ketika seseorang tidak menjaga paru-paru mereka tetap sehat, menjaga keinginan mereka tetap terkendali, tidur di waktu yang tepat, bangun di waktu yang tepat juga, maka paru-paru mereka akan sehat dan ginjal mereka juga akan bagus nanti di musim dingin. Kenapa beliau menyebutkan ginjal ketika masuk musim dingin? Karena nanti ginjal berperan terhadap energi panas. Dalam filosofi alam, ginjal itu seperti magmanya bumi dan jantung seperti matahari yang menghangatkan permukaan bumi. Nah, di sini ada sistem pencernaan karena ini berhubungan dengan limpa, disebut dengan solar plexus dalam Ayurveda ya. Akan menyebabkan penyakit seperti diare dan makanan yang tidak tercerna, ditandai biasanya dengan muntah yang masih ada benih-benih makanannya. Itu biasanya di musim gugur gagal mereka mengayomi emosi mereka. Ini biasanya terjadi pada anak-anak ya, karena anak-anak sendiri belum bisa mengendalikan emosi. Ketika datang musim angin dingin, sering muntah, diare, ya, dan seterusnya. Ini biasanya karena hal itu. Yang kemungkinan menghambat kemampuan tubuh untuk menyimpan energi, sehingga tubuh menjadi letih, lemah, dan lesu. Huang Tianyu melanjutkan pada musim dingin. Musim dingin adalah waktu alam memasuki fase istirahat dan menyimpan. Hewan-hewan biasanya ketika musim dingin mereka menyendiri di dalam rumah mereka, seakan-akan mereka sedang mencharge energi mereka untuk persiapan berburu di musim semi dan musim panas di kemudian hari. Tanaman-tanaman layu dan hewan berhibernasi. Air juga membeku. Ini adalah dominasi energi yin sehingga aktivitas
energi yang harus dikurangi. Tidur lebih awal dan bangun saat matahari terbit sangat dianjurkan. Tentunya bagi seorang muslim tetap bangun di waktu subuh ya. Ini jangan bangun jam 7 nih ketika matahari terbit. Aktivitas fisik dan mental harus ditenangkan. Keinginan seksual harus dikendalikan, seperti menyimpan energi untuk masa mendatang. Menjaga tubuh tetap hangat, menghindari keringat berlebihan. Ini di musim dingin jangan paksa olahraga berlebihan nih. Teman-teman kadang, maaf ya, saya punya teman-teman yang nge-gym musim panas, musim hujan ini tetap banjir keringatnya, hati-hati ya, karena tidak dianjurkan dalam kedokteran timur. Beliau melanjutkan dan mempertahankan pori-pori tetap tertutup sangat penting untuk menghindari kehilangan energi vital yang besar. Di musim dingin, udara dingin, musim hujan dengan angin dingin, atau musim panas tetapi anginnya dingin. Jangan sampai pori-pori dibiarkan terbuka, terutama nanti di area punggung dan dada. Teman-teman yang menggunakan sepeda motor sebaiknya menutupi pergelangan tangan mereka atau menutupi tangan. Di situ ada jalur paru-paru yang angin bisa masuk lewat jalur itu dan menyumbat nanti di area paru-paru. Biasanya nyeri nanti di LU1 tuh. LU1, HT1 tuh biasanya nyeri itu karena angin yang terpapar dan terhambat di sana. Siap masuk ke area yang lebih dalam yang mungkin kita kenal dengan sindrom Pio dan sindrom Lee begitu ya. Ini bisa disebabkan karena paparan angin yang menembus atmosfer, bahasanya begitu, menembus kulit siap masuk ke dalam tubuh dan organ. Kemudian musim ini bertujuan untuk konservasi dan penyimpanan. Jadi di musim dingin kita banyak beristirahat, makan makanan yang sifatnya panas, daging-dagingan, dan mengurangi makanan-makanan yang sifatnya dingin, sayur, kacang-kacangan, dan seterusnya seperti itu. Beliau melanjutkan, jika prinsip ini diabaikan, baik, izin sebentar ya teman-teman. Baik. Jika prinsip ini diabaikan, maka ginjal akan terganggu yang dapat memicu kelemahan otot, radang sendi, atau gangguan tulang di musim semi. Di sini ada ilmu juga sebenarnya bahwa kelemahan otot, radang sendi, dan gangguan tulang itu karena kelemahan ginjal. Biasanya kami memahaminya dengan defisiensi cing ginjal, sehingga otot, radang sendi, gangguan tulang belakang, atau tulang secara umum bisa terganggu. Dan diperparah ketika musim itu datang semi, karena tubuh kehilangan kemampuan untuk beradaptasi dan bergerak kembali. Ya, jadi di musim dingin adalah musim kita untuk beristirahat, mengurangi fase-fase aktivitas yang berat. Ya. Sehingga energi sejati adalah menyatu dengan alam, menjaga keseimbangan yin dan yang atau panas dingin di dalam tubuh kita dan menjaga pikiran dan juga emosi. Menyatu dengan alam artinya kita benar-benar ikut dengan apa yang terjadi di alam semesta ini secara alami. Ketika musim panas, kita bergerak lebih sedikit atau kita cukup bergerak mengkonsumsi makanan-makanan yang ada sifat pendinginnya seperti sayuran-sayuran hijau dan lain-lain. Di musim dingin, kita meminimalkan pergerakan, memastikan pori-pori kita tertutup, mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya hangat, minum air hangat, ya, tidur lebih awal dan seterusnya.
Ini termasuk di dalam menyatu dengan alam. Kemudian menjaga keseimbangan yin yang juga demikian. Tubuh kita terdiri dari unsur yin dingin dan unsur panas yang. Ketika over di dalam bekerja, maka tubuh kita akan semakin panas, panas dan panas, sehingga sindrom penyakitnya cenderung ke sifatnya panas. Tubuh yang terlalu dingin dengan aktivitas yang sangat sedikit sekali, konsumsi yang sifatnya dingin-dingin, maka tubuhnya akan cenderung dingin. Penyakitnya pun nanti cenderung ke sifatnya dingin. Kemudian menjaga pikiran dan emosi yang menjadi titik quote teman-teman sekalian adalah cara kita berpikir dipengaruhi oleh apa yang kita makan dan siapa yang ada di lingkungan kita. Sehingga personal health ini slide terakhir sepertinya ya. Personal health atau sehatnya seseorang itu tidak hanya dilihat dari sisi fisik saja, melainkan ada konsep yang lebih utama untuk dilihat, spiritual, jiwa, kemudian mental, dan emosional. Fisik hanya mewakili 10% daripada kesehatan itu sendiri. Dan ini terbukti teman-teman sekalian di zaman keemasan Islam, ada seorang tabib yang berpraktek di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutlah namanya dengan Al Harith ibn Kaladah. Teman-teman bisa searching, ini banyak konsep-konsep sehat yang dinukil oleh beliau Al Harith ibn Kaladah, sampai mendapatkan ACC bahwa Al Harith ibn Kaladah ini benar-benar tabib yang memahami segala lini ilmu ketabiban atau ilmu kedokteran. Beliau pernah praktek di Madinah 2 tahun, nggak ada pasien, nggak ada yang sakit. Tetapi kita di era sekarang ini sudah terlalu banyak ya, sampai kadang-kadang pasien nggak dapat ruang ranap ya, karena saking banyaknya orang sakit. Apa yang masalah sebenarnya? Di sini spiritual, emosional, dan mental itu sendiri. Ini yang hilang teman-teman sekalian, dan orang-orang di era dahulu seperti yang sudah kita sebutkan tadi, bagaimana di setiap musim selalu ada anjuran untuk menjaga emosi dan pikiran. Kalau kita lihat sekilas daripada makna ini, spiritual itu adalah dimensi yang berkaitan dengan hubungan seseorang kepada Tuhannya. Ini keyakinan arahnya spiritual ini, teman-teman sekalian. Adapun jiwa ini adalah yang ikut terhadap spiritual itu. Atau jiwa itu adalah hasil daripada spiritual, mental, dan emosi seseorang. Adapun mental, kalau dimaknai, dimensinya adalah cara seseorang berpikir, bagaimana pola keyakinannya, kemudian bagaimana kemampuan menalar. Dan ini nanti berhubungan dengan logika dan kualitas berpikir seseorang. Contoh sederhana misalnya, orang ketika sakit emah, ketika sakit gastritis, karena sering berpikir berlebihan, kemudian dia menyalahkan diri. Nah, setelah itu akan mengubah mindsetnya menjadi berpikir yang, ketika dia berusaha untuk mengalihkan pikiran dia dan berpikir realistis, maka mahnya akan berkurang. Berpikir negatif bikin mah teman-teman ternyata ya. Kemudian emosional ini adalah perasaan. Semua perasaan yang terkait dengan emosi. Marah, sedih, takut, tenang, gembira. Ini akan mempengaruhi kondisi tubuh. Adapun fisik, tubuh biologis ya, seperti organ, hormon, metabolisme, imun, nutrisi, gerak. Ini hanya apa ya? Proyeksi, refleksi daripada ketiga unsur yang ada di dalam itu.
Ya, mungkin ini sebagai penutup juga teman-teman. Ada ungkapan dari Zhuangzi. Ya, mohon maaf nih teman-teman yang pandai bahasa Tiongkok nih kalau saya keliru membaca namanya. Zhuangzi begitu mungkin ya. Dia mengatakan, ia yang selaras dengan langit menjadi seperti musim semi, ia yang selaras dengan bumi menjadi seperti musim gugur. Artinya kita benar-benar diarahkan untuk bersemai dengan alam ini untuk mendapatkan kesehatan dan kehidupan yang alami dan seimbang. Ya, sepertinya sudah habis ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman. Setelah itu mungkin kita tutup ya. Ini saya mendongeng malam ini kayaknya ya. Oh, ini ada chat masuk sepertinya. Ayo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah dari Balikpapan juga nih. Alhamdulillah. Ya ada yang bertanya, saya coba baca dulu ya. Oh, ya. Ini ada yang bertanya, salah satu rekan kita, bagaimana mengkonversi apabila di Indonesia yang hanya 2 musim dengan 4 musim? Ya sederhananya teman-teman, eh, ikuti saja ketika musim itu terasa panas. Memang di Indonesia hanya ada 2 musim ya. Ketika dia musim panas, kita gunakan konsep musim panas itu. Seperti berolahraga yang tidak terlalu berat atau tetap berolahraga tetapi jangan terlalu over. Kalau musim dingin betul-betul kita mengurangi itu. Di musim panas kita cukup minum air putih, kemudian mengkonsumsi banyak buah dan sayur. Di musim dingin kebalikannya, lebih cenderung banyak mengkonsumsi daging-dagingan. Kalau ikan itu nanti ada yang sifatnya dingin, ada yang sifatnya kering, panas ya. Nanti ambil yang daging yang cenderung berwarna merah untuk musim dingin. Kemudian ikan-ikan yang kalau berlari itu gesit di musim dingin itu bagus ya. Tapi kalau musim panas dibalik musim panas nanti cari ikan-ikan yang lembut ya jalannya itu santai karena dia punya cenderung ke dingin yang lebih dominan. Jadi nanti ikuti saja hawa pada musim itu teman-teman. Yang paling penting adalah ketika dia berangin jangan sampai pori-pori kita terlalu terpapar oleh angin itu. Entah itu angin yang panas di musim panas atau angin yang dingin di musim dingin atau angin dingin lembab di musim hujan. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik. Izin bertanya, olahraga malam hari seringkali banyak yang terkena serangan jantung. Boleh dijelaskan? Baik. Secara umum, kalau mohon maaf ya, ini saya coba menggunakan pendekatan dari sisi energi yang datang dari Chinese begitu ya. Jadi energi panas itu ketika pagi hari dia akan keluar menyelimuti tubuh dan di malam hari energi panas itu akan masuk ke dalam tubuh dan menyelimuti organ. Jadi dia menghangatkan organ dari dalam sehingga kulit kita menjadi dingin dan kalau malam kita cenderung cari selimut untuk tidur. Ini yang natural ya, yang normalnya seperti itu. Namun secara garis besar saja supaya lebih memudahkan, jantung kita disifati dengan organ api yang punya sifat panas, menghangatkan, dan menghidupkan. Jadi jantung itu tuh sifatnya panas. Eh, Ternyata di At-Tibbun Nabawi, ya teman-teman yang pernah belajar bekam mungkin pernah mendengar istilah api jantung atau jantung api. Dalam satu ungkapan, Al-Imam Ibnul Qayyim mengajarkan kita, mengajak kita berpikir dan merenung. Beliau mengatakan, siapakah yang menjadikan paru-paru kipas bagi jantung? Kata beliau nih,
untuk membuang panas dan mengurangi panasnya jantung. Ternyata di Arab klasik jantung itu api, teman-teman sekalian. Kemudian beliau mengatakan kalau api tidak dipanas, maaf, kalau api jantung tidak dikurangi maka jantung itu akan mati. Apa hubungannya dengan malam hari? Di malam hari jantung beristirahat, mengomandoi organ-organ untuk merepair diri mereka sendiri. Maka dia harus tenang. Ketika berolahraga jantung berdetak kencang, api semakin panas dan udara dingin. Itu mirip seperti sebuah gelas yang dingin atau maaf gelas yang panas kemudian ditumpahi air yang dingin, maka gelas itu akan pecah. Itulah serangan jantung. Baik, mudah-mudahan bisa difahami. Nanti bisa ditanyakan kembali kalau belum dapat poinnya. Izin bertanya, kenapa di musim dingin dianjurkan tidak berolahraga? Apa tubuh tidak semakin lembab jika kita tidak berolahraga? Baik, musim dingin, tubuh itu membutuhkan banyak energi untuk memanaskan tubuh kita. Kita kalau berolahraga kan tubuh kita jadi panas tuh. Musim panas, tubuh tidak terlalu membakar banyak kalori. Dalam bahasa medis, dalam bahasa TCM-nya membakar banyak energi untuk menimbulkan panas sehingga otot itu bisa digerakkan dengan sempurna. Di musim dingin, tubuh butuh berkali-kali lipat untuk untuk menciptakan energi panas supaya tubuh itu siap bergerak dan berolahraga. Seperti kita sedang naik gunung misalnya. Kalau musim panas, kayu-kayu kering, nyalakan api sebentar, api menyala. Tapi kalau musim panas, kita butuh beberapa lama untuk membuat api. Dan api itu pun bisa padam karena dingin dan lembabnya cuaca itu. Maka saran dari kedokteran timur dalam konteks ruang teenaging, seakan-akan beliau mengatakan, jangan engkau cederai tubuhmu pada musim dingin untuk menciptakan panas dalam berolahraga. Sehingga di musim dingin kita disarankan untuk bergerak di dalam rumah hanya sekedar untuk merilekskan otot, bukan membakar kalori dan mengeluarkan keringat. Jadi membuang lembabnya itu dengan gerakan-gerakan kecil saja. Kira-kira seperti itu. Kemudian bisa difahami untuk teman-teman yang lain juga. Ya, berhubung pertanyaan sudah habis ya, saya kira itu ya teman-teman sekalian. Mbak Ulan mungkin cukup ya. Eh, Ya, baik. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. ya, Itu silakan cukup mungkin. via chat saja. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa dibuka mikrofonnya. Silakan Bunda Dela, Mbak Erisa. Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup Zoom-nya. Silakan, ada yang mau bertanya kah? Sepertinya sudah Tifu untuk sakit apa ini? Ada di chat ya, coba saya Ya, lihat. Oh ini, untuk yang sakit sekiatika. Nah, sekiatika ini saraf kejepit ya, mirip ya satu bangsa ya dengan saraf kejepit. Nah, sekiatika ini teman-teman, eh, kalau kita lihat dari sisi biomekanik sih arahnya ke tulang belakang ya, biasanya ke area lumbar, ke area sakrum. Cuman poinnya sebenarnya itu adalah adanya tekanan yang sifatnya abstrak, pikiran yang berat, biasanya beban emosi, atau keletihan tubuh, tubuh yang terlalu dipacu untuk bekerja. Sehingga limpa yang bertanggung jawab terhadap penegakan tulang belulang, maaf, penegakan
Ya betul, penegakan tulang belulang dari otot-otot itu ikut melemah sehingga menekan area sciatica. Ada beberapa teknik sebenarnya untuk sciatica nih teman-teman sekalian, seperti peregangan betis dan pembetulan tulang belakang. Nanti juga teman-teman bisa menggunakan pendekatan dari akupunturnya Mister Tung, itu biasa diambil di area tangan, atau juga teman-teman bisa lakukan akupuntur di area paha dan area sakrum itu sendiri. Sebaiknya mendatangi praktisi terdekat ya untuk bisa ngobrol dan konsultasi langsung. Wah, ternyata eh, jadi ada beberapa pertanyaan lagi nih. Izin saya coba jawab dulu ya. Eh, Sampai mana tadi ya? Izin bertanya, bagaimana tadi katanya tangan dan masuknya udara ke paru-paru baik? Di pergelangan tangan kita nanti teman-teman bisa lihat jalur meridian paru-paru dan usus besar. Soalnya di tangan kita ini ada usus besar, kemudian ada paru-paru, ada jantung, dan ada perikardium. Paparan angin ketika kita megang stang motor itu bisa masuk melalui jalur depan itu. Nanti dia masuk naik ke area dadah paru-paru. Maka nanti teknik guasa itu nanti mendorong dari bahu ke siku, siku ke pergelangan tangan. Seakan-akan kita membuang angin yang tadi masuk lewat jalur tangan. Setelah aku puntur dan peregangan sembuh 2 hari lalu kambuh lagi di usia 60 tahun. Nah ini menarik nih teman-teman nih. Ya di usia 60 tahun aku puntur setelah di aku puntur kambuh lagi. Kenapa? Karena konstitusi di dalam tubuh itu tidak cukup untuk memperbaiki jaringan-jaringan dan menguatkan otot, menenangkan sistem saraf yang ada di area itu. Nah, jadi kisahnya seperti itu. Ada pada bab Twina ya, Twina yang di pediatrik itu biasanya dijelaskan di sana bagaimana perkembangan usia dari 0 sampai 60 tahun ada yang dibagi menjadi 3 fase, ada yang dibagi menjadi 4 sampai 5 fase. Nah, fase 60 tahun ini adalah fase kering, disebut dengan fase kering atau musim dingin kering, di mana tubuh itu sudah mengalami kekeringan, darah sudah berkurang, energi chi sudah berkurang, maka tidak cukup dengan akupuntur, teman-teman. Ya, melainkan harus ditambah kolagennya dan cinknya. Datang dalam Tibun Nabawi itu nanti menggunakan 3 ekor kambing. Dalam beberapa riwayat hadis yang sahih Nabi menyebutkan itu. Eh, 3 ekor kambing nanti, maaf, 1 ekor kambing dibagi menjadi 3, itu diminum dalam 3 hari berturut-turut. Jadi dalam 1 hari itu 1 ekor, 1 potong ekor kambing. Silakan nanti di googling pengobatan saraf kejepit dan skiatika dengan ekor kambing. Bisa dicoba ya teman-teman. Nanti ini untuk yang di usia 60 tahun ke atas ini nggak boleh lagi kopi-kopian ya. Kemudian gula-gulaan juga harus dikurangin karena memang mereka sudah masuk di fase kering, masuk ke fase tanah dingin kering. Izin bertanya, kalau hipertensi itu sifatnya apa? Baik ya, hipertensi eh, kalau dari sisi eh, timur ini ada beberapa pendapat, ada yang menyebutkan panas, ada yang menyebutkan dia dingin. Ya, namun sebagian besar menyebutkannya dia sifatnya panas. Oleh sebab itu muncul pengobatan-pengobatan dengan timun, kemudian pare, yang itu semua sifatnya dingin. Tetapi dalam konsep 4 unsur yang dijelaskan oleh Ibnu Sina, dia bisa panas, dia bisa dingin. Maka dari itu ada orang yang hipertensi minum makan timun sembuh. Ada yang orang hipertensi minum makan timun nggak sembuh-sembuh karena sudah beda, sindromnya sudah berbeda. Nanti bisa dilihat dari lidah. Ya. Lidah yang merah biasanya cenderung panas, lidah yang pucat biasanya cenderung dingin.
Maka hati-hati mengkonsumsi sesuatu yang tidak sesuai dengan tubuh itu. Pengalaman saya ini sering-sering dilakukan peregangan terutama di area belakang lutut. Belakang lutut itu ada paha belakang ya, itu sering-sering dilenturkan saja. Biasanya hipertensi akan menyebabkan maaf, kekakuan otot belakang paha dan betis itu biasa menyebabkan hipertensi naik, terutama yang sistoliknya nanti. Mohon penjelasan tentang apa nih? Tentang penyebab pecahnya pembuluh darah di otak. Kita coba lihat dari beberapa sudut dulu. Pecah pembuluh darah otak dari sisi alam itu karena panas, yang kita sering sebut dengan heat stroke. Stroke karena sengatan panas matahari. Maka dalam agama Islam itu tidak dianjurkan, maaf, ketika musim yang sangat panas, terik matahari yang panas, kita disuruh untuk berwudu sholat sama Nabi. Ya, jadi hindari paparan matahari yang sangat terik di siang hari terutama. Yang pertama, kemudian yang kedua, ada hubungannya panas di alam semesta dengan unsur jantung yang sifatnya api. Api diberikan panas, membara jadinya. Itu mirip seperti api unggun disirami bensin, akan membara. Nah, api yang berkobar panas akan menyebabkan uap. Teman-teman kalau lagi bakar kayu bakar nanti ada uapnya tuh ya, ada asapnya. Asap itu secara alam dia akan membumbung tinggi ke atas, naik ke atas. Dan ternyata di dalam susunan organ tubuh manusia, otak itu tempatnya paling tinggi di atas jantung ya. Uap tadi akan masuk ke area kepala. Ini akan menyebabkan penyakit selain daripada stroke itu seperti migrain, vertigo. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, pusing itu karena angin ya, karena angin. Jadi di situ nanti bagus banget terapi seperti tuina, seperti scalp acupuncture, kemudian kalau orang dulu itu ditarik-tarik rambutnya, dikeramasin begitu ya. Itu untuk membuang panas uap di area kepala. Nah, uap ini teman-teman sekalian menekan otak. Dan di otak itu ada syaraf, ada pembuluh darah kapiler kecil. Ya. Penekanan angin di area kepala menyebabkan satu istilah yang kita sebut dengan uh, uh, intrakranial, tekanan intrakranial. Jadi di area otak ini menjadi tertekan dan menghimpit beberapa pembuluh darah otak yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah otak. Sebenarnya pembuluh darah otak ini elastis, teman-teman sekalian. Elastis. Meskipun beberapa menyebut agak rapuh ya, bahasanya seperti itu. Nah, kerapuhan ini atau kehilangan elastisitas dari pembuluh darah ini disebabkan karena limpa yang lemah, liver yang ekses. Dan nanti teman-teman yang pernah belajar TCM ada istilah liver menindas limpa. Salah satu efeknya adalah kerapuhan pembuluh darah yang juga menyebabkan rapuhnya pembuluh darah di otak. Jadi terjadilah pembuluh darah otak. Nah, orang-orang yang seperti ini teman-teman sekalian, jangan banyak ngeden, jangan banyak mendem. Kalau ada masalah sampaikan. Kalau lagi mohon maaf, mohon izin lagi BAB, jangan ngeden-ngeden, ini bisa pecah pembuluh darah otak nanti. Kira-kira seperti itu kisahnya. Nanti bisa ditanyakan kembali kalau belum jelas ya. Izin orang yang gagal ginjal itu apakah masih bisa dibantu dengan terapi-terapi sunnah atau tradisional? Baik, ini agak sulit ya. Grade gagal ginjal itu nanti kita lihat dari GFR ya namanya ya. Dalam beberapa pengalaman teman-teman itu masih bisa. Glomerulus yang berfungsi sebagai penyaring itu masih bisa dibenerin ya dengan konsep tradisional tetapi kompleks. Tidak bisa dengan izin misalnya hanya bekam saja, hanya lintah saja, hanya bifenom saja enggak. Dia kompleks. Oleh sebab itu disebut dengan penyakit terminal.
Jadi bis itu kalau sampai ke terminal dia sudah melewati banyak tempat baru sampai ke terminal. Artinya penyakit ginjal ini dalam filosofi Tiongkok, ginjal itu kan seperti akar. Akar itu adalah sumber kehidupan bagi pohon, ranting, dan buah. Kalau sudah akarnya rusak, berarti di atasnya juga sudah ikut rusak nih. Ya, maka kebetulan saya dulu konsentrasi di bidang gagal ginjal, teman-teman. Jadi saya sering sekali mendengar orang-orang pasien-pasien gagal ginjal bilang begini, Mas Hadi, kami terbaring di sini hanya menunggu kapan jadwal saya mati. Itu saya sering sekali mendengar itu, teman-teman sekalian. Jadi karena memang sudah sampai ke fase itu. Jadi saya tidak bisa menjawab secara letterlet ya, karena ini butuh data, tapi secara umum dalam praktek teman-teman itu masih masih bisa. Izin bertanya, untuk keluhan diabetes dengan musim dingin dan musim panas, apa berpengaruh agar gula darah stabil ketika masuk musim tersebut? Ya, sebentar. Bagaimana cara menstabilkan gula darah ketika masuk musim tersebut? Baik. Ada pengaruh sebenarnya, namun eh, supaya lebih mudah nanti teman-teman, diabetes ini hubungannya dengan pankreas ya secara medis. Secara tradisional nanti dia berhubungan dengan limpa. Hanya saja eh, dia terbagi menjadi tiga. Namun secara garis besar terbagi menjadi diabetes tipe satu, tipe 2. Yang terjadi kerusakan itu ada tiga macam. Ya, izin saya coba sebutkan dulu. Ada yang pankreasnya rusak, ada yang insulin yang dihasilkan ini tidak bagus, ya. Kemudian memang masalah pada eh, sel beta pankreasnya. Ini secara umum saja saya sebutkan dulu. Nah, pankreas ini teman-teman sekalian dalam konsep timur, pankreas itu adalah limpa, limpa adalah pankreas meskipun dua organ yang berbeda, tetapi secara fungsi mereka dinobatkan sama dalam beberapa literatur klasik. Limpa, ini kuncinya di sini ya. Limpa itu organ yang tidak suka lembab. Limpa itu tidak suka yang sifatnya lembab, terutama lembabnya lembab dingin. Berarti di musim dingin benar-benar harus menjaga limpanya dia. Nah, limpa ini eh, salah satu organ yang berfungsi dalam pencernaan. Artinya nanti makanan-makanan yang sifatnya dingin, makanan-makanan yang sifatnya bubur, termasuk ketan, ini akan mencederai limpa di musim dingin itu lebih besar daripada musim panas. Jadi menstabilkan gula darah di musim dingin lebih utama daripada menstabilkan darah di musim panas. Ini berdasarkan musim sesuai dengan pertanyaan teman kita ini. Perlu kita pahami bahwa limpa itu suka yang hangat-hangat dan manis alami, teman-teman. Nah, tapi nanti jangan juga kemudian mengobati diabetes dengan madu pahit. Madu pahit itu kan karena ada campuran sambiloto biasanya. Jadi orang-orang diabetes tidak serta-merta boleh minum madu ya. Ya, karena ada beberapa nukilan dari para ulama, madu itu tidak boleh dikonsumsi sembarangan karena madu itu adalah obat. Yang makanan itu adalah air zam-zam. Madu habatus soda itu obat. Implikasinya obat itu harus ada dosis, harus ada eh, indikasi dan kontraindikasi diminum. Jadi nggak boleh tiap hari minum madu nih teman-teman. Dalam hal pengobatan, ya, dalam hal pengobatan. Izin bertanya, bukunya dalam bentuk fisik atau digital? Ini buku apa ya tadi ya? Nanti coba di chat lagi ya. Diabetes apa betul cocoknya herbalnya bersifat pahit
Kalau diabetesnya sifatnya panas, iya betul, yang pahit-pahit. Ya. Kebetulan ayah saya diabetes, teman-teman sekalian. Dulu disarankan oleh temannya minum obat, maaf, minum madu pahit, itu saya stop. Saya kasih teman-teman. Saya kasihnya malah yang manis-manis. Seperti apa ya, Huangqi waktu itu. Huangqi kan sifatnya agak sedikit manis. Dia masuk ke paru dan limpa. Kemudian saya buatkan seperti apel manis. Loh, kenapa orang diabetes kok dikasih manis-manis? Karena beliau dingin dan secara jiwa beliau kering, maka saya harus lembabkan. Ya, jadi nanti teman-teman bisa tanyakan lagi kalau misalnya ada keluarganya diabetes kok disarani sama praktisinya yang pahit-pahit, coba ditanyakan kenapa kok dikasih yang pahit-pahit begitu ya. Bila lemas herbalnya yang manis. Jika penderita diabetes kondisinya lemas, bagaimana itu? Nah, nanti lemasnya ini kita lihat dulu teman-teman. Misalnya biasanya pada orang diabetes itu cenderung lemas betul. Kenapa dia lemas? Karena eh, insulin itu kalau boleh kita gambarkan seperti kunci pintu yang kemudian eh, glukosa itu bisa masuk ke dalam mitokondria namanya. Mitokondria itu dapurnya sel yang di sana terbentuk yang namanya energi atau bahasa medisnya adalah adenotrifosfat ATP. Nah, kuncinya itu rusak, teman-teman. Entah itu kuncinya rusak, insulinnya rusak, atau pintu selnya yang bermasalah, atau pankreasnya yang rusak. Jadi tidak serta-merta kemudian orang yang sedang lemas kita berikan yang manis-manis. Terlebih pada orang yang diabetes mellitus. Bisa jadi hanya butuh istirahat saja atau diberikan obat dulu, entah itu obat yang eh, memperbaiki pankreasnya atau obat yang sifatnya suntik insulin misalnya. Pada beberapa kasus harus memang kita berikan itu. Jadi teman-teman jangan anti dengan medis juga ya untuk kasus diabetes ya. Kadang ada saya temukan teman-teman itu anti banget dengan medis. Kadang-kadang harus disatu padukan teman-teman sekalian. Kalau sudah bagus kondisi baru menggunakan tradisional dipersilahkan. Jadi nanti ketika lemes nanti dicek dulu ini lemesnya karena apa. Jangan-jangan nanti diberikan herbal-herbal manis, ternyata limpahnya sudah nggak kuat mengolah itu, akhirnya masuk ke dalam darah, darah menjadi kental, jadi hipertensi nanti. Atau bocornya glomerulus, jadi gagal ginjal kan repot juga ya. Ya, kira-kira itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan berhubung sudah habis nih pertanyaannya dan baterai saya sepertinya juga perlu untuk di recharge kembali nih. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Tentunya masih banyak sekali kekurangan yang insya Allah saya pribadi akan mempelajari itu kembali dan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan kita semua. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam kata maupun sikap, tulisan maupun eh, kata-kata tadi ya. Dan yang benar semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang salah itu murni datang dari kebodohan saya dan saya akan terus belajar tentang itu. Secara pribadi saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Wow. baik, saya ucapkan jazakallah khairan kepada Master Hadi yang sudah berbagi ilmu pada kesempatan malam hari ini. Dan juga partisipasi teman-teman semuanya ya. Semoga apa yang disampaikan Master Hadi pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, teman-teman, Amin. sampai berjumpa lagi di kesempatan Zoom berikutnya. Saya tutup Zoom kita pada kesempatan malam hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan kurangnya dari kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, teman-teman semuanya.
Terima kasih. Terima kasih Mbak Una. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam.